Berlatar pada kisah seorang anak yang mengalami kondisi langka, meskipun memiliki keterbatasan, ia justru menyimpan banyak kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Film apakah itu? The Accountant pada tahun 2016. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Chris dan adiknya kita panggil saja Braxton. Si Chris ini didiagnosis memiliki sindrom Asperger, yaitu kondisi perkembangan sensorik yang tidak biasa. Walaupun kecerdasannya cenderung tinggi, cara Chris berkomunikasi, berinteraksi, serta bersikap tampak berbeda dibandingkan Braxton maupun anak-anak lain pada umumnya. Karena alasan tersebut, Chris akhirnya dibawa oleh kedua orang tuanya ke sebuah panti saraf yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk seorang gadis kecil yang ada di sana. Bahwa Chris perlu terus menstimulasi sarafnya agar tetap aktif dan terfokus pada satu hal, misal dengan mengulang-ulang sajaknya, sampai pada suatu waktu ia tanpa sengaja kehilangan satu potongan pajal, hingga akhirnya belasan tahun kemudian, Chris sudah tumbuh dewasa dan kini sedang menjalani rutinitas sebagai penyedia jasa konsultasi keuangan. Berbekal kemampuannya dalam bidang matematika dan akuntansi, Chris berkembang menjadi akuntan yang sangat-sangat terampil, membantu para pelaku usaha kecil, termasuk sepasang pembuat manik-manik yang merasa sangat terbantu oleh layanan yang ia berikan. Beralih ke Departemen Keuangan Amerika Serikat, kita akan diperkenalkan dengan sang Direktur Divisi Penegakan Hukum kita panggil saja King tapi tidak pakai kong, serta Medina, sang mantan analis kepolisian yang kini melamar posisi serupa di departemen itu. Medina sempat berniat pergi karena King menyinggung masa lalunya yang kelam, meski sebenarnya King ini hanya ingin menguji kesiapan Medina saja dalam menghadapi kasus rumit yang sedang mereka hadapi saat ini. Mary Beth Medina, their targets on the far right. Dan ternyata King sendiri menyelidiki sosok misterius yang dijuluki sang akuntan. Sesuai sebutannya, figur ini berperan sebagai akuntan forensik bagi sejumlah jaringan kriminal paling berbahaya di dunia. Karena itu, King menegaskan bahwa Medina harus memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada kasus ini saja. Before I do, I need to know who he is. Report directly to me, or we update your photo. Faktanya, sang akuntan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Chris itu sendiri, di mana sikap disiplin dan fokus terlihat dari cara dia mempersiapkan menu makanan favoritnya, yaitu surabi endog ceplok dengan topping kerupuk sampe yang agak sedikit geheng. Selain itu, ia juga harus selalu menjaga saraf sensoriknya dengan tetap aktif dengan cara mengurutkan tongkat kayu pada betisnya sambil diiringi suara musik dijetor monitor ketua, anggota mau lapor ketua dengan sangat keras dan kelap-kelip buricak burinong lampunya agar menjaga kestabilan konsentrasi saraf pada otaknya. Sambil menghulang, Chris kembali mengingat masa lalunya ketika kedua orang tuanya berbeda cara pandangan mengenai cara merawat dirinya, hingga akhirnya berujung perceraian. Ibunya ingin Chris tinggal di panti asuhan khusus agar kondisi mentalnya lebih terjaga, sementara ayahnya ingin berhemat karena masih ada cicilan SP letter dan aku laku, dan kebetulan dirinya juga seorang perwira militer, bersikeras ingin membentuk ketangguhan fisik dan mentalnya bagi kedua putranya dengan metode yang ia terapkan sendiri. Masih dalam upaya menstimulasi saraf otak sekaligus mempertajam kemampuan tersembunyinya, keesokan harinya Chris mendatangi rumah pasangan pengrajin yang pernah ia bantu. Selain mahir dalam akuntansi, ternyata Chris juga memiliki keahlian menembak yang membuat pasangan tersebut langsung ngahuleng. Usai dari tempat tersebut, Chris kembali ke sebuah ruko yang dari luar tampak seperti bangunan sederhana pada umumnya. Namun, begitu masuk ke dalam, suasana langsung berbeda. Di dalam ruko itu terdapat sebuah truk yang menyimpan berbagai barang penting, mulai dari gudang senjata, laci penyimpanan rahasia, uang tunai, emas batangan, hingga sebuah lukisan abstrak karya Jackson Pollock yang ternyata itu sangat terkenal. Filosofi keras dan tanpa batas dari lukisan itu menjadi salah satu elemen penting bagi kestabilan mental Chris saat ini.
Chris kembali mengenang masa-masa ketika ia pernah ditahan di sebuah penjara militer. Di tempat itu, ia menjalin kedekatan dengan seorang narapidana, kita panggil saja Babe, yang dipenjara karena kasus penggelapan uang bernilai ratusan juta dolar. Dari sosok inilah Chris banyak mendapat wawasan dari Babe. Bahkan dapat dikatakan bahwa awal ketertarikannya pada akuntansi forensik bermula dari saran Babe agar ia tetap harus berfokus pada angka dan kebenaran finansialnya saja tanpa menilai dari sisi moralitasnya. Sedikit informasi yang juga penting diketahui adalah bahwa disiplin keras yang diterapkan ayahnya sejak kecil telah membentuk Chris menjadi sosok dengan kemampuan militer serbaguna. Namun, karirnya di dunia militer tidak berlangsung lama karena sebuah insiden yang merenggut nyawa ayahnya saat hendak melayan ibunya Chris. Kejadian tersebut membuat Chris berakhir di penjara dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan tindakan penganiayaan. Berkat bantuan seorang penelpon misterius bernama Justin, Chris diberi tai bahwa ada pihak tertentu yang sedang memburunya. Untuk mencegah kecurigaan semakin berkembang, Justin menyarankan agar Chris menangani klien yang benar-benar bersih, bukan organisasi kriminal, bukan sindikat pemalsuan ijazah palsu, ataupun kelompok semacamnya. One last piece of business. Pollock can move. Will you ever let it go? Klien yang dimaksud Justin adalah Leaping Robotics, sebuah perusahaan teknologi canggih yang berfokus pada pengembangan perangkat robotik dan kini tengah mengalami kekacauan dalam administrasi keuangannya karena diduga ada pihak yang telah menggelapkan sebagian saham perusahaan. Sebagai langkah awal, Chris mengadakan pertemuan tertutup dengan dua staf inti Leaping Robotics, yaitu sang manajer, kita panggil saja Rita, dan bendahara perusahaan, kita panggil saja Eddie, yang dicurigai sebagai pelaku selama 15 tahun menjabat. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan keduanya, Chris kemudian menemui direktur perusahaan, kita panggil saja Lamar, dan melalui perbincangan singkat itu, ia menyampaikan bahwa pekerjaannya akan dimulai keesokan harinya. I need you to be my eyes and ears, Chris. I'll start in the morning. Esok hari pun tiba, Chris sudah berada di ruang rapat perusahaan Leaping Robotics, di mana akuntan internal bernama Dana tampak sangat kelelahan karena begitu rumitnya alur keuangan perusahaan tersebut. Setelah waktu istirahat dan sempat berbincang sambil sarapan, Chris kembali ke ruang meeting untuk mulai bekerja. Pada momen inilah kita melihat secara langsung betapa menakjubkannya etos kerja yang dimiliki Chris, ditunjang dengan kecerdasan dan tingkat konsentrasi yang sangat-sangat luar biasa. Ia sanggup menelusuri puluhan hingga ratusan buku jurnal perusahaan selama 15 tahun terakhir dan mampu menghitung dengan kecepatan dewa hanya dalam satu malam saja. Hal itu membuat Dana benar-benar tidak percaya sekaligus kagum ketika melihat catatan jurnal memenuhi seluruh dinding kaca ruangan. Padahal untuk menyelesaikan satu periode 1 tahun saja, Dana biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun yang paling mengejutkan, Chris berhasil menemukan kebocoran angka dengan nominal yang sangat-sangat besar. Siapa pelakunya belum diketahui, tetapi yang jelas Rita meminta agar laporannya tersebut segera disusun. 61,600,000. Who did it? Best guess. You'll have a report from me. Singkatnya, malam pun tiiseun. Eddie dibuat terkejut oleh kedatangan seorang pria misterius, kita panggil saja Samsul. Tanpa jelas siapa dirinya dan apa maksud kedatangannya, Samsul langsung menekan Eddie untuk memaksanya dan mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan insulin dalam jumlah berbahaya. Dengan ancaman terhadap keselamatan istrinya, Eddie tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah tersebut. Keesokan paginya di ruang meeting, Chris dikejutkan oleh keputusan Lamar yang meminta staf untuk menghapus seluruh catatan jurnal hasil pekerjaan semalam. Tidak berhenti sampai di situ, Lamar juga memberikan honor Chris dan meminta berhenti bekerja. Dengan alasan bahwa Eddie sang bendahara ditemukan tewas semalam, menurut Lamar, penyelidikan Chris tidak perlu dilanjutkan. Please, but I hope our paths never cross again.
Keputusan lamar tersebut langsung menimbulkan kebingungan bagi Dena. Chris pun tampak kecewa karena dihentikan begitu saja di tengah proses. Sementara ia adalah tipe yang tidak menyukai pekerjaan yang dibiarkan begitu saja. Sehingga akhirnya Chris memutuskan pergi ke tempat pasangan pengrajin tersebut untuk kembali melatih kemampuan menembaknya. Setelah menyiapkan 3 buah melon sebagai sasaran, ingatannya kembali melayang pada masa ketika ayahnya membawa Chris dan Braxton bertugas ke Sulawesi atau ke Cirebon atau kemanalah, di mana sang ayah tidak hanya membentuk ketangguhan mental mereka, tetapi juga melatih fisik keduanya agar menjadi pribadi yang kuat. Enough. My job to know my son's limitations. Pada saat yang bersamaan, di dalam rumah pasangan pengrajin muncul 2 pria asing yang ternyata merupakan orang-orang suruhan Samsul untuk menghabisi Chris. Seperti halnya yang terjadi pada Eddie semalam, mereka langsung menekan sang ibu untuk memancing Chris masuk ke dalam rumah. Tetapi Together. Pull that truck around back. Let's go. tidak ingin bernasib sama, si botak menjadikan pasangan tersebut sebagai sandera dan berusaha melarikan diri. Namun upayanya sia-sia karena Chris berhasil mengejarnya dan menariknya keluar dari mobil. Di saat-saat terakhir hidupnya, Chris mendesak si botak untuk mengatakan siapa yang mengutusnya. Si botak pun mengaku bahwa ia hanya dibayar oleh seseorang yang membunuh Chris dan Dena tanpa diberi alasan apapun. Bahkan ia tidak pernah bertemu langsung dengan pihak yang menugaskannya. Dengan sigap, Chris langsung melajukan mobilnya menuju apartemen untuk menyelamatkan Dena. Dalam perjalanan, ia menghubungi Justin dan memintanya segera mengganti identitas serta mengamankan seluruh data yang berkaitan dengannya. Dan benar saja, begitu tiba di apartemen, Chris mendapati beberapa pria mencurigakan yang telah masuk ke kamar Dena dan selesai dengan para penjahat, Chris membawa Dena ke ruko miliknya untuk mengambil beberapa barang seperti pistol dan segepok uang, di mana rasa penasaran Dena memaksa untuk menyelinap ke dalam truk dan melihat langsung semua isi yang ada di sana. Sempat mempertanyakan tentang pekerjaan Chris yang sebenarnya, Chris hanya menjawab jika Dena tidak perlu tahu lebih banyak dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Larut malam, Medina melanjutkan penyelidikannya dengan menelusuri daftar akuntan yang berpenghasilan lebih dari $1 juta per tahun. Angka yang hampir tidak masuk akal bahkan bagi akuntan profesional sekalipun. Dengan bantuan seorang kolega dari FBI, akhirnya muncul satu nama, Christian Wolf alias si Christea, yang diketahui sengaja membagi pendapatannya ke 3 perusahaan berbeda untuk menyamarkan jejaknya. Nails, Wabash Way, Plainfield. Managing partner, Christian Wolf. Tanpa menunda waktu, Medina menyampaikan temuan tersebut kepada King. Meskipun awalnya tidak begitu mendapat respon yang positif, Medina tetap mencoba meyakinkan King bahwa semua itu hanyalah bentuk pengalihan. Sehingga mereka pun sepakat untuk melanjutkan penyelidikannya. Pack a bag, we're going to Chicago. Sementara itu, Chris dan Dena kini menginap di sebuah hotel berbintang 7 yang mereka anggap sebagai tempat paling aman untuk saat ini. Setelah saling berbagi cerita mengenai masa lalu masing-masing, Chris tiba-tiba teringat pada Rita, sang manajer yang mungkin saja ikut terseret atau bahkan menjadi target pihak tertentu, sehingga ia memutuskan untuk segera memeriksanya. Terlambat bagi Chris karena Samsul sudah lebih dulu memasuki rumah Rita dan baru saja keluar dari sana. Menyadari bahwa dirinya sedang diikuti, Samsul pun berhasil melarikan diri sambil melepaskan beberapa tembakan untuk mengecoh Chris, yang kemudian menemukan Rita telah tergeletak tak bernyawa. Sesampainya di hotel,
Chris mendapati Dana yang masih tertidur pulas di dalam kamar, tak ingin menyeret siapapun lebih jauh ke dalam urusannya. Chris menuliskan sebuah surat untuk Dana agar dibaca ketika ia terbangun, lalu meninggalkannya sendirian di hotel tersebut. Pada saat yang bersamaan, King bersama tim FBI telah tiba di rumah Chris untuk melakukan penangkapan. Selain menemukan barang bukti berupa sepucuk pistol dan sebuah termos aluminium yang sudah penyok, mereka juga terkejut melihat sistem keamanan rumah Chris yang tidak biasa bagi seorang akuntan, mulai dari CCTV di berbagai sudut hingga persenjataan berat yang telah disiapkan. This is our guy. Sementara para anggota tim diminta pergi untuk menyiapkan laporan, King dan Medina tetap berjaga di rumah itu sambil menunggu Chris sebagai pemilik rumahnya kembali. Pada momen inilah, sembari menunggu Chris pulang, King mulai menceritakan semua hal yang berkaitan dengan sang akuntan kepada Medina. 10 years ago. 10 tahun yang lalu, tepatnya pada insiden di sebuah bar, pria yang sempat diancam dengan pistol ternyata adalah King sendiri. Ia hampir menjadi korban ke-10 sang akuntan setelah 9 gangster sebelumnya terbunuh. Namun, entah karena alasan tertentu, sang akuntan memilih membiarkan King tetap hidup. Treasury agent approaching the twilight of us. Semua itu terjawab ketika King hendak pensiun dari pekerjaannya sebagai agen keuangan. Pada waktu itu, Justin menghubunginya atas permintaan Chris untuk menjalin kerjasama. Sejak King berhasil menyelesaikan berbagai kasus yang dibocorkan oleh Chris, reputasinya melonjak hingga akhirnya diangkat sebagai direktur utama Departemen Keuangan. Tidak berhenti sampai di situ, King juga ternyata pernah bertemu langsung dengan Babeh, sang ahli akuntansi para gangster. Saat itu, Babeh sempat dijadikan informan untuk membongkar rahasia para gangster yang pernah menjadi kliennya. Namun sayangnya, perlindungan pemerintahan tidak lagi berlaku setelah Babeh bebas hingga... Ya, pada akhirnya Babeh meregang nyawa secara mengenaskan di tangan para kaki gangster tersebut. Sementara itu, Chris yang masih berada dalam penjara berhasil meloloskan diri setelah melumpuhkan penjaga dengan termos tadi. Dari sinilah dapat dipahami bahwa aksi brutal Chris di dalam bar 10 tahun silam itu merupakan bentuk balas dendam atas kematian Babeh yang sudah ia anggap sebagai guru sekaligus ayah keduanya. Terlepas dari kedudukan Chris sebagai akuntan forensik untuk kelompok kriminal yang paling diburu, ia sebenarnya memiliki niat baik dengan tetap mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan King. Bahkan, penyelidikan yang sedang dijalankan Medina saat ini merupakan langkah Chris untuk melibatkan dirinya dalam membuka siapa dalang di balik skandal Liping robotik tersebut. Living robotics. Berpindah ke lokasi lain, ketika Samsul tengah menyiapkan sistem keamanan di rumah seorang klien, barulah terungkap siapa pihak yang memperkerjakannya. Ternyata Samsul berada di bawah perintah Lamar yang menugasinya untuk melenyapkan orang-orang yang mulai mengetahui praktik penggelapan saham di perusahaannya seperti yang terjadi pada Eddie dan Rita. Dan kini Lamar menjadikan Chris sebagai target karena dianggap terlalu jauh ikut campur dan tiba-tiba Nobody does. meski ia sempat terkena tembakan di bagian kaki, namun hal itu tidak membuatnya gentar. Justru membuat Chris makin beringas sehingga Samsul dan anak buahnya pun kewalahan. Ketika tengah memantau layar CCTV, Samsul tanpa sengaja mendengar lantunan sajak Solomon Grundy yang biasa Chris gumamkan untuk menjaga fokus konsentrasinya. Rasa penasaran membuat Samsul nekat menyingkirkan rekannya demi bisa berhadapan langsung dengan targetnya. Pada akhirnya, terungkap bahwa sosok Samsul yang selama ini memburu Chris tidak lain adalah Braxton alias adik kandungnya sendiri. I think that you're going to be happy to see me. I guess I need to finish. you're going to give me an answer. Momen emosional pun terjadi ketika Braxton menuduh Chris menjadi penyebab kematian ayah mereka. Namun, tudingan itu tidak berlangsung lama setelah Chris menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena belum mampu menjaga Braxton dengan baik selama ini dan berjanji akan kembali menemuinya setelah semua urusannya selesai. I've always had your back. Well, you've made improvements.
Setelah perdebatan yang cukup panjang, Lamar muncul sambil mencoba membersihkan namanya dengan berbagai alasan busuk. Namun, semua ucapannya sama sekali tidak mengubah keteguhan Chris yang sudah menetapkan pilihannya. Sehingga You're my brother. keesokan harinya, Medina bersama pihak FBI segera menggelar konferensi pers mengenai kasus yang berhasil mereka bongkar. Dalam penjelasannya, Medina menegaskan bahwa keberhasilannya mengungkap skandal Pink Robotics tidak terlepas dari arahan King selaku atasannya, serta kontribusi besar dari dua figur misterius, yaitu Chris dan Justin. Lalu, siapakah sebenarnya Justin yang selama ini selalu menjadi tangan kanan Chris? Ternyata, ia adalah gadis kecil yang dulu tinggal di panti sarap pada bagian awal cerita. Berkat donasi yang diberikan Chris, Justin tumbuh dengan segala keterbatasannya menjadi sosok penting yang selalu mendukung langkah Chris menggunakan aplikasi penerjemah digital dan perangkat komputer canggih. Dengan itu semua, Justin akan terus mendampingi perjuangan Chris hingga benar-benar selesai. Sementara itu, Chris tetap melanjutkan perannya sebagai akuntan forensik dan kini terlihat sedang memindahkan truk harapannya untuk bersiap menjalankan tugas berikutnya.